Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibtidah Hidayah Batari, NIM 1904030184, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 4G. Jadi di sini saya akan membuat video untuk sebagai salah satu tugas mata kuliah dari perekonomian Indonesia. Jadi ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama pendapatan nasional, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga struktur ekonomi. Jadi yang pertama yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Selanjutnya, sejarah dari pendapatan nasional. Sejarah pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris pada tahun 1665 dalam anggapannya bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup konsumsi selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ada beberapa. Yang pertama, produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara selama setahun, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku. Yang kedua, produk nasional neto adalah nilai barang dan jasa selama setahun setelah dikurangi penyusutan. Yang ketiga, pendapatan nasional neto adalah pendapatan keseluruhan dari seluruh pemilik faktor produksi selama berlangsungnya produksi barang dan jasa selama setahun. Yang keempat adalah pendapatan persorangan, adalah pendapatan yang diperoleh dari upah gaji serta pendapatan lain atas hak milik berupa sewa. Dan yang kelima adalah pendapatan yang siap dibelanjakan, adalah pendapatan seseorang yang benar-benar siap untuk dibelanjakan barang-barang maupun jasanya. Manfaat dari pendapatan nasional. Selain bermanfaat untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, dan juga untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional, dan dapat juga sebagai untuk menentukan besarnya kontribusi sebagai sektor perekonomian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan ini menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai tingkat harga. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi di sini sebagai pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Dan yang ketiga, investasi. Investasi adalah pengeluaran salah satu yang paling penting dari pengeluaran agregat. Baiklah, itulah materi dari pendapatan nasional. Jadi materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Faktor
faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, barang modal. Barang modal adalah berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output. Yang kedua, teknologi. Diperlukan teknologi di negara yang sedang berkembang supaya manusia dapat memanfaatkannya secara optimal apa yang ada dalam diri dan lingkungannya. Yang ketiga, tenaga kerja. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan suatu negara itu akan menambah jumlah produksi. Yang keempat, sumber daya alam. Sumber daya alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara. Yang kelima, manajer, di mana dalam suatu negara akan berkembang pesat apabila dikelola dengan baik. Makanya harus ada manajer untuk mengatur. Yang keenam, kewirausahaan. Peranan wirausaha di sini terbukti dari masa ke masa. Wirausaha dalam melakukan investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, meningkatkan penerimaan negara berupa pajak. Yang ketujuh, informasi yang menunjang. Informasi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, karena perilaku ekonomi dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan cepat. Selanjutnya, tahap dalam pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, prasyarat lepas landas. Yang ketiga, perekonomian matang. Dan yang keempat, tahap konsumsi masa tingkat tinggi. Itulah materi dari pertumbuhan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan materi, yaitu struktur ekonomi. Struktur ekonomi sebuah negara beragam, dan di Indonesia adalah negara berkembang di industri dan pertanian. Manufaktur mendominasi. Struktur perekonomian sebuah negara juga terus berkembang dan berubah. Sebuah negara maju biasanya berkembang dari pertanian lalu ke manufaktur berbasis pertanian. Selanjutnya, industrialisasi berkembang pesat dan tidak hanya mencakup berbasis pertanian saja. Perubahan struktur ekonomi juga menghantarkan tantangan dalam hal relaksasi faktor produksi. Perubahan dalam produksi dan pekerjaan di satu sektor dapat menyebabkan masalah pengangguran struktural. Pengertian struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam satu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara, yang mana di dalamnya terdiri dari sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input, dan pasar output. Elemen-elemen dari suatu perekonomian terdiri dari pasar input, faktor produksi, pasar output, barang dan jasa, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sistem ekonomi. Selanjutnya, dampak positif dan negatif perubahan dari struktur ekonomi. Dampak positifnya, yang pertama, peningkatan produksi pertanian yang dirangsang oleh perubahan sistem pertanian ke sistem pertanian modern. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja di perkotaan pada industri-industri baru. Yang ketiga, percepatan arus uang dan barang yang merangsang percepatan pendapatan per kapita masyarakat, pada gilirannya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dampak negatifnya, yang pertama, hilangnya lahan pertanian, para petani dan buruh penggarap kehilangan mata pencahariannya juga. Yang kedua, munculnya pengangguran struktural yang
yang mungkin tidak tertampung oleh sektor industri dan jasa. Dan yang ketiga, tingginya laju urbanisasi yang menunjukkan beban kota semakin berat serta menimbulkan masalah sosial lainnya. Berikutnya adalah sektor dalam ekonomi. Yang pertama, sektor primer yang terdiri dari pertanian, perikanan, dan kegiatan seperti pertambangan dan ekstraksi minyak. Yang kedua, sektor sekunder yang mencakup kegiatan produksi minuman, tekstil, pengolahan makanan, dan pakaian. Yang ketiga, sektor tersier yang mencakup sektor jasa seperti perdagangan, restoran, transportasi, dan lainnya. Yang keempat, sektor kuarter yang mencakup bagian ekonomi yang berbasis pengetahuan, terutama penyediaan informasi, contohnya penelitian ilmuwan dan pengembangan produk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.